Ini merupakan arahan untuk pembuatan peta konsep sesuai dengan RPS dan yang telah Ibu sampaikan bahwa pembuatan peta konsep itu setiap minggu di tiap pertemuan dengan materi yang berbeda. Namun untuk pertemuan kedua itu belum mengumpulkan peta konsep karena masih materi biologi dan metodologi dasar atau penelitian seperti itu. Sehingga Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait peta konsep yang semoga bisa menuntun dan membimbing kalian dalam membuat peta konsep dari pertemuan 3 hingga pertemuan 7. Mari kita simak. Ini merupakan pembuatan peta konsep atau konsep map yang melibatkan online atau secara online, atau kalian bisa kunjungi http simap.ihcmc.as. Nanti ada template seperti ini. Jadi konsep map judulnya, nanti tentu ini Joseph Novak itu kan ahli ya, seorang ahli. Kemudian ada fokus pertanyaannya apa, kemudian ini kata penghubung, kemudian ini bagian-bagian yang merupakan tools dari peta konsep. Nah, pengungkap penguasaan konsep. Novak dan Gowing, ahli tahun 85 ya, Ibu juga belum lahir, menyatakan bahwa peta konsep adalah alat bantu atau cara yang dapat digunakan guru untuk mengetahui apa yang telah diketahui oleh siswa. Gagasan Novak ini didasarkan pada teori belajar Ausubel tentang belajar bermakna. Peta konsep harus memuat konsep utama, biasanya ada di dalam kotak atau lingkaran, dan hubungan yang diilustrasikan oleh garis. Jadi garis-garis itu merupakan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Atau tanda panah, anak panah yang menghubungkan antara konsep dan oleh proposisi atau pernyataan pada garis tersebut yang menjelaskan hakikat hubungannya. Nah, ini struktur peta konsep. Ada satu proposisi mengandung dua konsep atau kata penghubung. Konsep yang satu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada konsep yang lain. Dengan kata lain, konsep yang satu lebih inklusif daripada konsep yang lain. Seluruh konsep-konsep tersebut disusun menjadi sebuah tingkatan dari konsep yang paling umum dulu, yang paling besar, kurang umum, dan akhirnya sampai pada konsep yang paling khusus. Tingkatan dari konsep-konsep ini disebut dengan hierarki atau tingkatan ya, hierarki. Konsep yang inklusif dapat dihubungkan dengan beberapa konsep yang kurang inklusif. Konsep yang paling inklusif diletakkan pada pohon konsep. Konsep ini disebut kunci konsep. Konsep pada jalur yang satu dapat dihubungkan dengan konsep pada jalur yang lain dengan kata penghubung. Hubungan ini disebut dengan kaitan silang. Nah, ini contoh model penskoran. Ini kalau misalnya Ibu menilai suatu peta konsep, itu dilihat ketepatan proposisinya. Ya, kemudian ketepatan hierarkinya, benar tidak? Air itu dibutuhkan oleh makhluk hidup yang merupakan atau terdiri dari molekul, kemudian bersifat atau memiliki wujud. Nanti dari makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan. Kemudian dari tumbuhan, salah satu contohnya beringin, misalnya seperti itu. Nah, ini lihat di sini, ini air molekul yang memiliki gerak, panas. Nah, tingkat wujudnya bisa dihubungkan dengan kata penghubung. Jadi dari sini ke sini bisa. Kemudian ketepatan hierarki, ketepatan kaitan silang, ketepatan penggunaan contoh. Ini kan contoh ya. Ini contoh wujud. Tahapan pembuatan peta konsep yang akan teman-teman lakukan: memilih domain knowledge, sumber bacaan, aktivitas laboratorium atau bagian perkuliahan. Contohnya saya mau memilih sel, kan itu domain knowledge. Kemudian mengidentifikasi key konsep, key-nya apa sih terkait
sel misalnya. Sel terdiri dari organel, kemudian ada membran, ya, kemudian ada plasma, ya, atau sitoplasma misal. Jadi diambil dulu key-nya, ya, seperti itu. Kemudian mengurutkan konsep dari yang paling inklusif, kurang inklusif sampai dengan konsep yang spesifik. Perencanakan peta konsep awal, mencoba berbagai struktur peta konsep yang berbeda. Itu terkait peta konsep. Nah, sebenarnya jika teman-teman di sini mau membuat peta konsepnya melalui aplikasi, Ibu persilakan. Atau jika ingin memberikan suatu sentuhan seni, ya, misalnya dengan ada gambar, tulisan tangan, itu juga Ibu persilahkan. Semoga tidak ada pertanyaan. Semoga mengerti semua terkait pembuatan peta konsep, ya. Jangan khawatir, jangan dibuat beban, tetap semangat. Jadi mulai mengerjakan peta konsepnya nanti di minggu ketiga. Nah, untuk teknis sekalian tadi ya, Ibu jelaskan kembali. Presentasi itu silakan kan kalian 3 orang ya, atau mungkin ada yang satu kelompok yang 4 orang. Nanti kerja kelompok, jadi sambil kalian menyimak pemaparan yang Ibu berikan di pertemuan besok ya, sampai ke sebelum tes unit ya, kalian sambil mulai nyicil mengerjakan untuk presentasi melalui YouTube ya, di link yang diupload. Atau misalnya kalau Bu, saya tidak pede ke YouTube, saya mau mengumpulkan di Google Drive, mangga. Jadi nanti Ibu minta tolong koordinasi dengan PJ, jadi nanti link satu kelas itu dikumpulkan saja, biar Ibu tinggal ngoreksinya atau nanti menguploadkan di Innotes-nya lebih mudah, seperti itu. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan tentang peta konsep, dan ada beberapa tambahan tugas yang lain ya. Jika masih kurang jelas, mangga nanti silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.